Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat milenial dimanapun kamu berada. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, para sahabat milenial dimanapun kamu berada, hari ini saya Adi Suranta Sembiring bakalan ngobrol santai bareng tokoh pemimpin pemuda milenial yang sekarang tuh jadi panutan dan jadi idola khususnya untuk kaum para muda zaman sekarang. Termasuk saya juga sendiri mengidolakan beliau. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan beliau ini? Beliau adalah Wakil Wali Kota Binjai. Mari kita sapa dia, Bang Haji Rizky Yunus Tepu. Selamat Bang. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat kita semua. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya lihat ya Bang, si kecil makin gemesin aja Bang ya? Alhamdulillah. Ya main-main saya lah. Sudah 5 bulan. 5 bulan Bang ya? Usia udah 5 bulan? Alhamdulillah. Ya saat pulang kerja, kemudian mau tidur, ada main-mainan kan? Oh iya ya. Jadi pembangkit penyemangat ya? Ya. Begitu pulang beraktivitas, lelah, letih, begitu lihat si kecil langsung hilang Bang. Langsung hilang, terobati capeknya. Saya jadi pengen punya ya Bang. Silakan, dipersilakan. Ini saya saksinya tuh. Cuman nunggu sahnya dulu ya Bang. Gak apa-apa, nanti kalau mau saya nyiapkan tempatnya. Allah Akbar. Saya nyiapkan nanti semuanya, gak apa-apa. Aduh. Yang penting abang bisa cepat kan? Oh iya, doakan Bang ya, mudah-mudahan bisa menyusul. Amin. Oke, ngomong nih Bang Rizky, apa sih kesibukan Abang saat ini? Alhamdulillah hari ini Allah titipkan, Allah berikan saya itu jabatan menjadi wakil Binjai. Alhamdulillah. Saya baru 3 bulan jadi wakil Binjai. Ini amanah yang harus saya lakukan untuk masyarakat Kota Binjai. Kemudian saya alhamdulillah menjadi ketua KNPI di Kabupaten Langkat. Ketua Bang ya, Alhamdulillah. Kebetulan saya juga sudah lama mendirikan panti rehab narkoba yang langsung di sini dari Kementerian Sosial. Ya, saya sebagai direktur di sini. Direkturnya Bang ya? Iya, alhamdulillah. Nah, itu aktivitas Abang berpengaruh nggak Bang? Waktu pertama sebelum pandemi, kemudian sekarang nih yang lagi musim pandemi yang belum berakhir nih Bang. Sebetulnya kalau kegiatan ya karena pandemi ini pastilah terbatas kan. Artinya kita lebih nyantai untuk di rumah karena bisa kerja di rumah kan. Tapi mengingat hal itu kita nggak bisa langsung. Saya kan orang lapangan, artinya kegiatan dari dulu juga memang saya langsung turun ke lapangan. Hari ini karena ada pandemi seperti ini, jadi rasa saya ini kayaknya pingin kembali ke lapangan seperti dulu. Cuman sekarang lagi terbatas Bang ya? Iya, terbatas karena pandemi ini kan. Benar. Tapi itu pun kita selalu berharap untuk pandemi cepat selesai. Amin. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali seperti semula. Iya, amin. Beraktivitas seperti semula. Jadi kadang-kadang orang nggak mau liburan kadang susah ya. Susah. Karena memang apalagi sekarang sudah ada varian baru kan. Benar Pak. Sudah ada varian baru. Mungkin di beberapa tempat termasuk Binjai sendiri mengingat nanti tahun baru nanti ada beberapa tempat yang memang kita tidak aktifkan, mungkin di Palembang dan tempat-tempat yang lain. Di Kota Binjai Bang. Kota Binjai. Artinya memang untuk kita takut jangan nanti karena ini tahun baru. Benar. Tempat berkumpulnya masyarakat itu yang biasa di suatu tempat kan seperti lapangan dan sebagainya itu menimbulkan nanti menimbulkan Terakhirnya angka dari orang yang terinfeksi virus tersebut dari naik lagi Bang. Naik lagi. Karena ini kan kita mendengar ini udah mulai turun ya Bang ya. Sudah alhamdulillah sudah. Karena varian barunya aja. Kemarin kebetulan saya mewakili Pak Wali kemarin langsung mengarahkan dari Pak Presiden. Pak Presiden mewanti-wanti untuk varian baru ini. Jangan nanti ada serbuan lagi gelombang di tahun baru nanti yang baru. Itu makanya beberapa daerah kabupaten kota yang lain juga mengambil sikap seperti itu. Tahun baru ini, Natal dan tahun baru ini memang agak sedikit ketat. Artinya tempat-tempat
yang terbuka agak dinonaktifkan sementara untuk menghindari dari tanggal 31 ini sampai dengan tahun baru. Untuk menghindari itu tadi bang ya. Dan bulan nanti habis tahun baru, akhirnya marah lagi bang. Marah lagi angkanya gitu kan. Akhirnya makin lama bang ya berlalunya COVID kita ini. Oke, bang lanjut nih bang. Sebagai tokoh pemuda milenial nih bang, ya kan yang kita tahu. Nah, bagaimana sih pandangan abang itu tentang para pemimpin di Indonesia sekarang itu yang banyak dipimpin sama pemimpin-pemimpin muda? Contohnya itu yang kita tahu seperti Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada lagi Gibran Rakabuming, yaitu Wali Kota Solo. Nah, pandangan abang sendiri gimana untuk melihat? Saya pikir ya, ini saya rasa pribadi, saya rasa mungkin sudah saatnya sekarang ini para anak muda, generasi muda ini jadi pemimpin. Karena mengingat kalau kita masih muda ini kan kita punya inovasi, semangatnya masih semangat, sinergi. Ada hal-hal yang mungkin berbeda ketika seorang seperti kita ini, generasi muda seperti kita ini memimpin. Maka saya berharap juga kepada anak-anak muda, ya contohlah beberapa katakanlah mungkin seperti Pak Sandiaga, kemudian lagi Pak Gibran, dan banyak sekali. Saya pikir banyak kok potensi anak muda di luar sana yang bisa dipimpin. Cuman belum tergali saja. Iya benar. Belum tergali saja. Emang yang muda itu harus berkreasi bang ya. Harus. Kalau yang muda gitu-gitu aja, ya yang menjadi penerus bangsa siapa? Benar itu benar. Nah, itu dia bang. Nah, kemudian kan gini bang, menurut kacamata masyarakat itu kan agak sedikit berbeda bang dengan pemikiran kita juga. Misal nih, masyarakat tuh kadang suka dia menilai ini masih muda nih, mungkin pengalamannya kurang, atau nanti jangan-jangan dia nggak terkontrol emosinya. Karena kalau jiwa muda nih bang, agak susah sih dia nih bang. Iya kan bang, agak gimana dia mengontrol emosinya itu kadang suka terlepas, jiwa mudanya gitu bang. Betul. Nah, kadang kan masyarakat memandang seperti itu gitu ya. Sebetulnya tinggal lagi kembali kita berharap juga orang-orang tua memberikan kita semangat, pembelajaran, nasihat. Iya, benar. Agar kami ini kita ini pada anak muda ini bisa terkontrol emosinya kan begitu. Artinya nasihat aja didikan dari orang tua, baik orang tua kita, baik mungkin orang tua ya yang lain. Saya pikir ini kan perlu untuk kita dengarkan nasihat mereka supaya apa yang ya secara pengalaman pasti mereka lebih paham. Asam garam mereka sudah lebih duluan, dan kita harus mendengarkan nasihat dari mereka berikut dengan pengalaman mereka. Nah itu bentuk wujud kita selaku anak muda ini mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Seiring waktu berjalan, saya kira itu nanti bakalan dapat sendiri bang ya, pengalaman. Insya Allah, mudah-mudahan selama memang kita hidup ini kan begini bang. Saya belajar selama kita tidak mementingkan ego kita. Benar. Kita tahu, katakanlah mungkin kita tahu dalam hal itu, kita bisa. Tapi siapapun ketika orang, bagi saya pribadi pandangan saya, ketika orang berbicara menasihati kita, hilangkan ego kita. Mencoba untuk merendahkan kita, menerima. Tapi kalau intinya kita masih mungkin aku bisa, aku tahu, aku pintar, ya mungkin apapun yang orang sampaikan kita akan dengar itu. Itu bagi saya pribadi ya. Maka hidup ini mau itu di bawah kita umurnya, mau itu mohon maaf saya mungkin dalam hal pendidikan juga mungkin tidak sampai dengan SMA, tapi ada hal-hal yang mungkin kita belum lakuin, yang dia sudah lakuin. Ada hal-hal yang dia tahu, tapi kita nggak tahu. Jadi tidak boleh juga kita menjegali mereka dalam pemikiran, dalam pemahaman. Ya tinggal kembali ke kita. Saya pikir seperti itu. Iya, kalau yang seperti yang mau bilang saya setuju dan saya sepakat. Nah, kemudian nih bang, apa sih bang yang harus dilakukan oleh para anak muda sekarang, khususnya pemuda-pemuda milenial sekarang, supaya mereka itu bisa mencapai kesuksesan, terus untuk mencapai cita-citanya juga. Iya. Ini apa lain sama saya kan? Kalau saya pribadi sebetulnya beda pandangan. Karena kalau saya pribadi, saya prinsip saya kuat bang. Prinsip saya tujuan saya kuat. Hidupnya harus punya tujuan. Goal.
Harus. Nah kalau kita nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, ya kita diam dong. Benar. Sih kan? Jadi yang pertama kita harus tahu arah tujuan kita, kemudian dibarengi dengan kita beragama, baik itu Muslim, Kristiani dan lainnya, kita harus mengingat Tuhan di dalam setiap langkah dan urusan kita. Yang kemudian tak terlepas dari orang tua. Benar. Dukungan, support, nasihat, semua lah. Jadi saya pikir berhasilnya kita seorang anak, berhasilnya kita itu tak terlepas dari doa, dukungan, support orang tua. Sembari kita punya tujuan yang hari ini kita inginkan tercapai nantinya. Gitu. Benar. Nah kalau saya pribadi ini ajaran orang tua saya. Ini ajaran orang tua saya pada saya. Kalau hari ini saya gagal, itu pesan bapak saya. Kalau hari ini kamu gagal, nah, kamu coba besok. Kamu gagal lagi, kamu coba besok. Karena sampai itu kiamat, mencoba itu tidak akan pernah berhenti. Iya benar. Jadi itu pesan orang tua saya. Jadi selama kita masih bernafas, selama itu belum kiamat, cobalah dan teruslah. Saya yakin dan percaya kalau kita punya keyakinan yang tinggi, kita optimis dalam hal tujuan kita, Tuhan Allah bermudah itu. Iya, insya Allah tercapai. Insya Allah. Karena kalau kita nggak ada tujuan, nggak ada goalnya, ya udah mentok gitu-gitu aja. Nggak berkembang ya Bang. Benar itu benar. Nah masalahnya sekarang itu banyak anak muda sekarang ini yang dia bingung. Kadang kan kita tengok bingungnya dia ini arahnya kemana gitu. Kadang dia sendiri aja belum mengenali jati dirinya dia Bang. Nah itu yang susahnya itu. Apalagi khususnya kayak anak-anak sekolah, khususnya kan Bang yang udah kelas 12 yang bentar lagi mau lulus. Kalau kita tanya tuh, kamu habis lulus mau kemana? Pasti dia agak sedikit diam. Iya. Nah itu sih yang jadi problem khususnya untuk para anak muda sekarang. Sebetulnya kembali ke orang tua, ke keluarga ya. Keluarga Bang. Ke keluarga ini baik itu orang tua, kakak, adik, keluarga lah, keluarga. Kenapa? Karena di dalam lingkungan kita tidak ada yang tahu tentang diri kita selain keluarga kita. Berikan motivasi, berikan ajaran, didikan, nasihat itu kepada anak kita atau saudara kita. Nah saya pikir kalau seorang adik, pokoknya keluarga kita yang kita cinta itu mendapat arahan, saya pikir mereka akan bingung untuk bagaimana mereka ke depannya setelah tamat sekolah. Apakah mereka mau melanjutkan kuliah, apakah mereka mau bekerja dan sesuai dengan kompetensinya. Ya, saya pikir ini kan tergantung dari didikan orang tua. Saya pikir. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, dulu nih cita-cita Abang itu apa sih Bang? Oh saya nggak ada kepikiran. Saya sebelum menjadi wakil wali kota Binjai, saya dulu anggota DPRD. Iya. Nah, ya artinya saya sebelum habis masa periode saya selama 5 tahun, masih 2 tahun, saya langsung Allah berikan saya jabatan menjadi wakil wali kota. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya dulu nggak ada pikiran sama sekali. Saya menjadi anggota dewan, saya menjadi wakil wali kota Binjai. Karena dulu saya ikut bapak saya. Saya kemana bapak saya ikut. Jadi saya suka berkebun, ke ladang sama bapak, berdagang. Tapi saya suka dengan hal politik. Saya selalu mendengarkan ketika ada berita. Saya tertarik begitu. Artinya tidak ada kepikiran saya menjadi wakil wali kota Binjai ataupun menjadi anggota DPR, enggak. Dan dulu saya itu mau berkebun aja, berkebun sama bapak. Saya berdagang sama bapak, sama berdagang. Ya saya nggak tahu lah. Artinya kita ini kan sudah Allah gariskan. Iya benar. Ya mungkin bagi saya dulu yang terbaik ikut bapak seperti bapak berkebun. Terkadang apa yang kita anggap baik bagi Allah itu belum baik. Ya saya berdoa juga agar kiranya yang hari ini Allah berikan sama saya, Allah bimbing saya, Allah lindungi saya. Amin ya. Benar, berarti sama juga sih. Saya juga dulu kayak gitu. Saya dulu nggak pernah sih punya pemikiran bahwasanya jadi guru itu nggak ada Bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah Bang. Makanya
saya juga heran gitu. Cuman ya kita kan nggak tahu Bang ya. Kita ke depannya jadi apa dan seperti apa itu kan udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngambil S1 saya itu pertanian. Saya ngambil S2 saya pertanian. Karena memang hobinya di situ begitu. Saya tuh pengen lah, saya berkebun lah begitu. Dari awal itu Bang. Ya saya nggak tahu lah, seperti saya sampaikan tadi, ada maksud dan tujuan lain Allah berikan hal ini kepada saya. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik untuk saya dan untuk orang sekeliling saya, orang banyak. Iya, insya Allah, amin. Ya sama Bang, saya juga itu sebenarnya nggak nyangka juga jadi guru gitu kan. Cuman ya terima aja, mudah-mudahan ini jadi jalan amal ya Bang ya. Iya, amin. Nah, kita lanjut lagi nih Bang ya. Seperti yang kita lihat nih Bang, banyak di media sosial, di media cetak, di televisi kan banyak juga pemuda-pemuda sekarang ini yang dia salah dalam bergaul. Nah, menurut Abang ini cara atau apa yang harus dipunyai oleh anak muda sekarang supaya mereka itu nggak salah dalam bergaul? Ya terlebih sekarang anak muda lebih banyak menggunakan narkoba kan begitu? Iya, benar. Kebetulan saya punya konten rehab dan ini saya sampaikan kepada keluarga penerima manfaat. Kalau saya namanya penerima manfaat namanya, atau residen, dan residen itu sendiri saya sampaikan. Nah sebenarnya kalau di lingkungan dimanapun Bang itu pasti ada. Benar. Pasti ada untuk penjual, pengedar itu pasti ada. Nah ketika berbicara masalah narkoba, saya harus sampaikan itu kembali ke diri kita. Yang pertama, tameng itu keluarga. Benar. Itu tameng. Tameng paling utama. Kalau kita bisa survei, kita bisa lihat, kita tanya beberapa orang pengguna, mereka selalu alaskan karena orang tuanya bisa. Benar. Itu lagi, ya kan seperti itu. Benar. Dan masalah dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kembali ke keluarga. Kalau si anak sendiri tergantung iman dia. Benar. Di dalam diri kita setiap agama. Tadi saya sampaikan sama Abang. Hidup ini Bang, ya saya pikir saya juga banyak kok berteman bergaul dengan orang-orang yang mungkin mohon maaf, yang mungkin salah dalam melangkah, salah dalam berjalan. Tapi memang di saya sendiri begitu. Saya membatasi. Saya bukan memilah-milih untuk berteman dengan siapa. Tidak. Tapi dalam hal mungkin artinya mereka, saya tahu mereka menggunakan hal seperti itu, saya ada batasan. Iya. Tapi untuk berteman secara pribadi mereka, saya pikir ya sama-sama kita boleh berteman. Iya, tapi untuk mengikuti apa yang dilakukan, saya pikir saya tahu sampai mana saya harus merem, saya tahu sama saya harus megas. Artinya kembali ke anak-anak muda dan remaja, itu kan kalau sudah diri kita itu ada tamengnya. Benar. Tapi kalau mungkin menjaga yang pertama kali, hindari hal seperti itu. Kalau sudah tahu kawan seperti itu, ya cobalah bagaimana caranya mengemas supaya itu menghindar dari si kawan agar tidak terjerumus dalam hal yang sama. Kenapa? Ini harus saya sampaikan juga. Kalau kita masuk ke tempat parfum, kita masuk saja, berapa lama kita keluar pasti kita wangi. Benar. Nah, sama hal seperti itu. Kita ikut dengan kawan-kawan yang seperti itu, cepat atau lambat timbullah masa kehancurannya. Nah, pasti seperti itu. Kalau tidak dibarengi dengan iman begitu. Jadi saya pikir daripada nanti hal yang tidak ingin terjadi, lebih baik coba menjauhkan diri dari hal seperti itu. Nah, itu saya pikir seperti itu. Nah, benar Bang, kalau itu saya sepakat. Nah, kemudian banyak nih Bang, kadang-kadang kaum muda dan pemuda milenial sekarang ini dia memang benar yang Bang bilang, kita boleh bergaul dengan siapapun asalkan kita punya tameng, kita punya filter, artinya yang baik kita ambil, yang buruk jangan dong, gitu ya. Nah, kadang pemuda kita ini Bang gini dia, rasa keingintahuannya itu tinggi Bang. Iya, benar. Seakan-akan itu gimana ya? Itu rasanya gimana sih? Nah, gitu dia. Betul. Saya pikir kalau hal seperti itu nggak perlu dicoba. Ya
kita belum sama seperti kita makan cabai, beda dengan makan cabai ya. Nah contoh begini, kita katakanlah kita punya pencernaan yang kurang bagus ketika kita makan cabai. Benar Pak. Kita tahu cabai itu kalau kita makan pasti mules kan, pasti apa? Buat sakit perut. Dampaknya ke perut nih. Benar Pak. Tapi dengan keinginan kita yang mungkin aku pengen lah makan sambal, aku pengen lah makan saus, kita makan selesai. Artinya yang sudah tahu bahwa itu tidak baik, akan menimbulkan kerusakan atau manfaat yang buruk kepada kita, coba jauhin gitu. Artinya kalau hal narkoba kan nggak perlu dicoba-coba. Benar. Nggak perlu. Saya pikir nggak perlu. Itulah hal-hal yang nggak perlu dicoba. Sudah tahu itu merusak dalam segi apapun. Narkoba itu tidak ada sedikit manfaatnya. Jadi ada 3 nih Bang. Ini menurut saya Bang. Nanti Abang koreksi ya kan. Ada 3 nih yang harus dihindari. Yang pertama tadi narkoba. Yang kedua berjudi. Nah, yang ketiga wanita nih Bang. Nah sebetulnya Bang, kalau ini sepengetahuan saya ketika saya punya pantai rehab dan punya kawan di beberapa punya kawan begitu. Nah kalau sudah menggunakan narkoba, saya yakin dan percaya ini kedua hal ini udah dilakukan, baik itu berjudi dan masalah narkoba. Bukan perempuan wanita tadi begitu. Nah jadi ini sudah narkoba sudah lah ini. Nah, jadi hancur kita dibuatnya. Berarti kalau misalkan udah narkoba nih Bang, berarti yang 2 tadi itu udah pasti. Saya katakan 90%. Saya katakan 90% pasti. Iya. Karena ya itu hasil survei ketika saya punya panti rehab, saya tanya mereka kan begitu. Benar. Artinya saya punya survei untuk mengatakan kenapa itu 90%. Karena ketika dia sudah narkoba, dia pasti dengan lingkungannya pasti sudah tidak beres dong, bermain judi, perempuan dan sebagainya macam kan, itu pasti. Karena narkoba itu begini Bang, narkoba itu sebelum dia itu mencuri, bagaimana dia mau sesuai duit kalau dia tidak mencuri kan? Benar. Nah berarti nggak kalah penting itu adalah peran orang tua. Kembali lagi ke peran orang tua. Bagaimana cara orang tua itu membentengi anaknya, memberi nasihat, arahan dan bimbingan tentunya. Itu pasti. Nah kadang kan mohon maaf juga nih Bang, ada beberapa anak gitu kan Bang ya, mungkin orang tuanya itu terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya sehingga anaknya juga gak terkontrol. Dan ada lagi yang mohon maaf juga saya ada beberapa anak yang orang tuanya juga terpisah. Nah mungkin itu yang membuat kurang perhatian si anak tersebut. Tapi kembali lagi ke anaknya juga, bagaimana dia membentengi dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dari pihak luar dan kawan-kawan teman-temannya sebagainya itu ya memang udah selalu bergaul begitu. Nah kemudian dengan pesatnya teknologi sekarang ini kan kita juga udah dimanjakan dengan teknologi. Ya kan Bang, kita mau pesan makanan bisa langsung sampai. Kemudian dan lain sebagainya, kita butuh pulsa bisa kita nggak perlu keluar, kita langsung pesan saja. Nah bagaimana sih Bang tanggapan Abang yang kadang ada juga pemuda-pemuda sekarang ini yang kadang kita juga miris nih ngelihatnya, apalagi anak-anak sekolah yang dengan gadgetnya itu dia sampai lupa waktu gitu. Nah saya dari awal sudah bilang sama istri, mulai dari kecil sampai nanti dia bisa berjalan dan bisa sekolah, kita harus batasi dia bermain gadget. Iya benar, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Kita juga nggak mau kan, si anak juga gaptek, benar, atau kelihatan jadul. Tapi saya nggak tahu lah ya, mungkin saya terbawa dalam lingkungan orang tua yang dari dulu memang disiplin gitu. Kami nonton TV saja Bang, ada jam-jamnya. Itu TV saja nih. Itu ada TV ya? Iya, jadi jam yang belajar. Kebetulan saya dengan kakak saya itu kan bedanya 4 tahun. Kakak saya bertua 4 tahun, adik saya yang nomor 3 2 tahun. Yang kalau yang kecil yang paling terakhir kan masih kecil. Nah kebetulan
dari dulu memang Bapak itu dari kegiatan kami makan tuh harus sama-sama, artinya meninggalkan segala kegiatan. Jam belajar kami itu memang harus, jam kami ngaji, jam kami itu bermain atau TV itu ada. Nah jadi itu yang mungkin hari ini saya tanamkan dengan keluarga saya, dengan istri anak saya, bahwa apalagi mengenai gadget, artinya akhirnya dia lupa. Itu bisa lihat sekarang, Pak. Kita bisa lihat sekarang, kita kumpul saja nih. Iya, kita kumpul. Sudah. Semua asik dengan sendiri. Benar. Akhirnya apa? Kebersamaan itu tidak tidak terjalin. Nah, kita berikan kok dia itu apa kesempatan untuk bermain gadget. Artinya supaya dia jangan kampungan, jangan gaptek. Tapi ada batas-batasan yang harus kita berikan sama anak kita. Nah, saya pikir kalau ini kan kembali ke orang tua, kan? Kembali ke didikan orang tua. Iya. Asal orang tuanya bisa memanage bagaimana, bisa mengatur anaknya bagaimana untuk apa, dia kapan dia bermain, kapan dia belajar, memberikan jam untuk dia, katakanlah dia diberikan luasa untuk bermain, untuk menggunakan gadget, tapi diberikan waktu, kemudian didampingi ya. Jangan juga diberikan waktu, tapi kalau didampingi akhirnya apa yang dilihat dia. Iya, benar banget. Diberikan waktu dan didampingi, diberikan pengawasan kepada si anak agar si anak tidak terlalu jauh untuk menggunakan gadget itu, karena bahaya kan. Kalau kita yang sudah dewasa mungkin banyak gunanya, kita bisa searching dalam internet untuk pengetahuan apa dan segala macam. Tapi kalau anak-anak ini kan kepingin tahunnya tinggi dan dia belum tahu juga ini apa. Ini ya benar. Kadang-kadang apa dengan omongan dari kawan, terhibur, cobalah, lihatlah, beginilah, akhirnya salah. Benar. Nah kembali ke orang tuanya, bagaimana cara mengatur pola dalam hidup keluarga saja, itu saya pikir. Iya benar, sama. Yang abang bilang itu juga dulu saya terapin, bang. Dulu saya kebetulan saya itu dulu masih nonton TV-nya itu hitam putih. Jadi nonton itu terbatas deh, bang. Nah jadi nonton itu ada waktunya, sore udah dikasih waktu nonton sampai maghrib sholat, ngaji, pulang harus belajar. Sampai jam 10 tidur. Nah bangun pagi itu bang, saya kalau nggak bangun tuh dibujuki air gitu untuk sekolah. Nah, tapi ya memang pada saat itu ngeluh juga sih sebenarnya, apa sih gitu kan. Kita kan belum tahu ya tujuan dari orang tua seperti itu. Dan akhirnya ya memang benar kita rasakan pada saat sekarang kita dibiasakan disiplin, kita udah terbiasa untuk mandiri, jadi nggak kaget gitu kan. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu kan, kita jalan lewat di sebuah desa atau apa gitu, kita nongkrong anak-anak itu semua udah main gadget, bahkan yang masih SD, bahkan maaf cakapnya juga ada yang masih TK bang, itu udah mainannya HP. Sedangkan saya dulu pribadi bang, kalau usia segitu masih main karet gitu, masih main guli. Cuman sekarang nggak ada lagi tuh bang ya, kayak gitu ya. Karena saya tengok semuanya udah main gadget. Ada cuman tapi tidak banyak. Aneh juga sih bang, gitu kan. Jadi pengen juga ke masa lalu lagi. Ke masa lalu. Benar. Nah kemudian nih bang, ada sesuatu yang menggelitik di benak saya gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Rizky Julius Teguh, muda, energik, kreatif, kemudian dengan segudang prestasi, kemudian mengemban tanggung jawab juga sebagai direktur di Panti Rehabilitas Narkoba Esa Prakarsa. Nah mungkin para sahabat milenium di luar sana masih banyak nih bang yang nggak tahu apa sih dampak dari penyalahgunaan dari narkoba itu. Bisa bang jelas sedikit? Seperti tadi sudah sampaikan, kalau setelah dampak sangat banyak. Kalau sudah dampak sangat banyak. Nah, sekarang sudah ada lagi. Nah jadi per tahun itu jenis narkotika itu, narkoba itu diupdate. Muncul lagi itu, makanya per tahun itu diupdate. Jadi kadang-kadang ada yang sintetis kan, artinya yang buatan. Iya, ada tuh. Ada yang buatan. Sintetis ya kalau saya. Iya, jadi enggak, maksud saya ada yang memang itu buatan. Ya maka kementerian mengupdate itu setiap setahun sekali.
untuk berapa jumlah jenis narkoba itu yang ada di Indonesia. Karena ada saja kan, dari pertama itu ada saja, mungkin ini namanya banyak gitu. Yang sampai saja kita kadang nggak tahu bahwanya itu narkoba gitu. Karena apa? Karena begitulah cara orang menghancurkan generasi muda. Nah seperti itu. Nah makanya bicara masalah apa dampak, saya pikir cukup banyak dan sangat banyak. Kalau saya terangkan semua dampaknya ini, sebenarnya nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya, semua buruk semua. Baik itu untuk diri sendiri, itu bisa merusak badan kita, otak kita, perilaku kita. Kemudian lagi dari orang tua bisa merusak atau hubungan antara anak dengan orang tuanya. Kemudian dari hal sosial, dengan sosial juga kita dengan masyarakat, kita dijauhkan dari dikucilkan di masyarakat. Ini banyak dan nggak ada baiknya. Makanya saya bilang, saya sudah berulang-ulang ngomong tidak ada baiknya narkoba itu. Jadi saya pikir nggak usah dicoba-coba. Jangan coba-coba. Dekati punya kan? Jangan dekati. Karena kalau udah coba sekali pasti ketagihan. Iya. Itu dia. Nah, saya agak suka membedakan nih Bang. Kadang kan kita suka bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Mana tahu nih Bang, entah nanti saya nampak gitu. Apa sih ciri-cirinya Bang orang yang udah pernah menyalahgunakan narkoba ini? Kalau mungkin ciri-ciri itu tidak semua sama, tapi setiap pengguna, katakanlah mungkin dalam ganja, sabu-sabu, obat, itu punya cara tersendiri ketika seseorang memakai itu. Nah, semua sama, katakanlah ganja semua ciri-cirinya sama, tidak juga. Sabu, ciri-ciri menggunakan sabu sama semua, tidak juga, tergantung dirinya. Nah, tapi paling tidak kita bisa lihat dari gerak-geriknya. Kalau narkoba itu Bang gelisah, orangnya gelisah, gelisah busuk. Kalau kita apa di nama bahasa Jawanya apa nih, gelisah busuk apa namanya? Ya gelisah ya, gelisah busuk begitu. Soalnya nggak tenang dia, nggak tenang. Kemudian sering berkeringat, matanya pun hitam. Nah, kemudian apa ciri-cirinya itu lagi apa? Mohon maaf saya bukan nggak mandi, tapi seperti nggak mandi. Apa kalau bahasa kita, saya lama di daerah kampung saya, jadi Jawa saya juga ikut nih, saya orang Karo, tapi karena saya daerah di kampung saya di Selesai, Kecamatan Selesai itu kan orang banyak orang Jawa, jadi kadang bahasa ini terikut ya bahasa Jawa. Apa namanya, gadel, nah itulah ya, pokoknya apa tuh namanya, gadel tuh kayak nggak mandiri gitu. Gak ada rapinya Bang. Ada rapinya gitu. Nah, begitulah kurang lebihnya. Banyak sih hal lain kita bisa lihat dari guna-guna narkoba. Oh iya Bang, di antara 4 bersaudara, siapa sih orang yang paling sering dinasihati sama orang tua Bang? Mama, karena mungkin pengalaman mereka dalam hidup mereka itu jauh di atas kita, mungkin terlihat kasar atau mungkin saya tidak sopan, makanya saya ini sering dinasihati bapak mama. Jadi di antara kami berempat, nah saya lah yang sering bolak-balik dinasihati bapak sama mama, iya bukan marah tapi dinasihati gitu dengan cara sikap saya semua. Jadi saya bilang Pak makasih, ini dari hati yang saya paling dalam, terlepas dari Allah, ini izin dan perantara Allah yang menjadikan kami seperti ini, anak-anak kalian itu papa sama mama. Karena berkat kalianlah kami bisa seperti ini. Baik Kak Didi, kakak saya, alhamdulillah masyarakat amanah akan menjadi anggota DPR RI 2 periode sudah. Sudah 2 periode. Itu bukan hal yang mudah. Benar. Kan? Didikan orang tua yang sangat luar biasa seperti ini. Nah, adik saya yang nomor di bawahan saya itu dokter, satu lagi masih kecil, masih sendiri, Sabrina. Nah, semua, makanya saya terakhir bapak bilang kemarin, ada sekitar sampai seminggu yang lalu, dia bilang begini, saya masih ingat, terniang-niang, Ki, dia bilang, ya pak, dia telepon, ya pak, saya bilang, kalau nanti bapak marah, kau jangan ambil hati, nggak pada tua, jadi kalau hilangkan rasa sakit hati itu, memaklumi jalan bapak, itu kan bahasa yang nggak harus bapak ucapkan.
Kalau kita anak ini mau dia jewer, dia pukul, dia marahin, kita tuh anak. Kita nggak boleh marah dan nggak bisa buat apa. Karena sampai kita seperti ini karena mereka. Saya iya kan, tapi saya sedih gitu. Saya iya kan, iya Pak, saya bilang enggak Pak, enggaklah saya seperti itu. Saya matikan tapi saya sedih. Sedihnya itu apalah Bapak ngomong seperti itu bagi saya. Kenapa? Karena seakan-akan begitu Bapak ngomong seperti itu, saya ini merasa terpukul gitu, apa macam dipukuli gitu. Oh, gitu ya bahasa Bapak. Artinya bapak mama marah sama kami pun, dijewernya, dipukulnya, kasarnya seperti itu. Kami ikhlas kok, namanya Bapak kan. Kami jadi seperti ini karena mereka. Benar. Jadi sedih juga saya ketika Bapak saya ngomong kemarin seperti itu. Kalau Bapak marah, kalau jangan sakit hati ya, namanya pada tua. Baru itu Bang, selama umur saya sudah 29 tahun Bang, masih 29 umur saya. Baru itu Bapak ngomong sama saya seperti itu. Dan baru sampai seminggu ini lalu. Dan sampai sekarang terngiang saya. Dan artinya apa? Saya mencoba ketika Bapak nasihati saya sama Mama nasihati saya usah menjawab gitu, takut nanti bahasa itu tutup lagi. Dan kenapa? Karena saya takut gitu, berdosa lagi saya kalau seandainya sampai Bapak Mama itu ngomong seperti itu sama saya kembali. Jadi saya pikir itulah. Jadi orang yang berjasa itu bagi saya itu orang tua, Bapak Mama saya, dan istri saya. Ya berikut dengan kakak saya, adik saya, mertua saya yang lebih support lagi. Karena saya kemarin jadi wakil pun Bapak bilang sama Mak bilang, tanya mertuamu. Kalau mereka nggak izin, mereka nggak kasih kau jadi wakil wali kota, tahu siapa main. Artinya peran support mertua ini juga ada di sini. Benar. Karena kalau bagi saya juga yang pribadi, marahnya orang tua itu karena mereka sayang. Nah, itu benar. Kita pasti melakukan kesalahan, makanya mereka marah sama kita. Oke, Bang Rizky, saya yakin seorang pelukis tidak akan mampu menggambarkan rasa bahagia kami saat ini ketika bertemu dengan Abang. Mudah-mudahan di lain waktu, next time, kita bisa ngobrol lagi Bang, kita bisa memberikan motivasi, inspirasi, khususnya untuk para sahabat milenial yang sekarang. Oke, para sahabat milenial dimanapun kamu berada, cukup sampai di sini bincang-bincang santai kita dengan Pak Wakil Wali Kota Binjai, Pak Haji Rizky Yonanda Sitepu. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya Adi Suranta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.